Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang siklus daur air. Nah, apa itu siklus daur air? Siklus daur air itu erat sekali hubungannya dengan fenomena alam yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya hujan. Nah, pasti semua orang di muka bumi ini pernah melihat apa yang namanya hujan. Nah, bagaimana hujan itu kok bisa terjadi? Dari mana airnya itu berasal? Apakah dari langit yang turun ke bumi? Terus dari bumi, bagaimana air tersebut bisa menjadi hujan? Nah, ya. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, coba perhatikan gambar. Siklus air itu terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu evaporasi dan transpirasi, ada kondensasi, selanjutnya presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Nah, masing-masing dari tahapan tersebut akan Pak Guru jelaskan. Coba kalian simak. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi dan transpirasi itu adalah proses penguapan, ya, proses penguapan yang terjadi di muka bumi karena adanya panas dari matahari. Nah, bedanya itu kalau evaporasi itu yang menguap adalah air, baik air di danau, di waduk, di laut, di sumur, dan di sungai serta dimanapun air berada. Kalau transpirasi itu penguapan yang terjadi pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan misalnya ya. Nah, itu sama-sama penguapan, tetapi kita tidak bisa melihat proses penguapan dengan seperti kasat mata ya. Dengan kasat mata proses penguapan, evaporasi dan transpirasi tidak bisa terlihat, tetapi itu terjadi. Nah, kita sudah pernah membuktikan saat kalian mempraktekkan proses penguapan, yaitu air yang mendidih karena dipanaskan, misalkan ditaruh di atas kompor yang menyala, lama-lama akan keluar asap ya, itu karena airnya mendidih dan menguap. Itu prakteknya seperti itu. Nah, itu dalam siklus air atau siklus daur air disebut evaporasi dan transpirasi. Jadi kedua pengertian tersebut sama-sama penguapan, hanya bedanya evaporasi penguapan terhadap air dan transpirasi itu penguapan terhadap makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, penguapan terjadi karena adanya panas dari sinar matahari. Nah, setelah evaporasi dan transpirasi, tahapan yang ketiga dalam siklus daur air adalah kondensasi. Kondensasi itu sama saja dengan pengembunan. Nah, jadi uap-uap air atau uap-uap dari makhluk hidup hasil dari evaporasi dan transpirasi setelah dibawa ke atas ya menuju langit, itu di langit itu akan terjadi yang namanya kondensasi atau pengembunan. Nah, hasil dari pengembunan itu akan terbentuk awan ya. Jadi awan-awan yang kalian lihat di langit itu sebenarnya adalah proses kondensasi atau pengembunan dari daur air. Nah, itu juga sudah kalian praktekkan saat menutup gelas yang berisi air panas. Setelah dilihat tutupnya ternyata terjadi proses pengembunan. Itu sama seperti itu ya. Jadi kondensasi merupakan proses pengembunan dari penguapan air dan makhluk hidup. Nah, jadi di awan terjadi pengembunan lalu menggumpal membentuklah sebuah awan yang bisa kalian lihat di langit. Nah, setelah kondensasi, tahapan selanjutnya dalam siklus daur air adalah presipitasi. Ini merupakan lanjutan dari kondensasi, yaitu embun-embun awan itu yang lama-kelamaan kan jadi berat ya, karena
bertambah dan bertambah. Selanjutnya apalagi terkena suhu dingin dari angkasa yang menyebabkan pengembunan itu semakin berat. Nah ya, ibarat kalian mengisi air ke dalam ember. Kalau diisi terus-menerus kan lama-lama embernya penuh dan airnya akan tumpah. Nah itu hampir sama seperti itu. Karena terus bertambahnya uap-uap air, nah sehingga awan tersebut menjadi berat, apalagi ditambah dengan suhu dingin, akhirnya awan yang sudah berat itu berubah warnanya menjadi hitam. Itulah yang disebut dengan mendung. Nah, setelah mendung, karena awan semakin berat, maka air hasil penguapan yang membentuk embun itu akan dijatuhkan menjadi hujan. Nah, seperti itu ya. Jadi air yang sudah menguap lalu mengembun, lama-lama menjadi berat, terus diturunkan kembali menjadi hujan. Nah, pada daerah-daerah tertentu yang suhunya dingin seperti di puncak atau di luar negeri ya, hujan itu biasanya bisa turun hujan es atau hujan salju. Tapi kalau kita di sini ya hanya bisa menyaksikan hujan air seperti yang sudah kita sering lihat ya, tidak bisa menyaksikan hujan salju. Selanjutnya proses terakhir dari daur air adalah infiltrasi. Nah, tadi dijelaskan mulai dari evaporasi dan transpirasi yaitu penguapan terus menjadi embun, nah ya, dalam tahap kondensasi, lalu presipitasi yaitu turunnya hujan karena embunnya sudah terlampau banyak dan menggumpal serta berat ya, jadi diturunkan hujan. Jadi air itu kembali ke bumi. Setelah kembali ke bumi ada proses infiltrasi. Nah, itu yaitu penyerapan air ke dalam tanah. Jadi air dari langit atau air hujan itu yang sampai ke bumi itu ada yang ditampung langsung di laut, ada yang di sungai, ada yang di waduk, di danau, ada juga yang menjadi air tanah karena terserap oleh tanah. Nah, nanti setelah terserap oleh tanah dan kembali ke laut, ke danau, ke waduk dan lain sebagainya, akan terjadi proses penguapan lagi. Nah, jadi cuma muter-muter ya. Airnya itu cuma muter-muter dari penguapan, pengembunan, lalu turun hujan, lalu sampai ke bumi lagi, diuapkan lagi. Nah, berputar seperti itu. Jadi proses daur air itu berputar terus-menerus terjadi setiap saat. Maka dari itu kita bisa menyaksikan yang namanya musim kemarau dan musim penghujan. Nah, seperti itu ya anak-anak penjelasan tentang gambar yang sudah kalian buat tentang siklus daur air. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih.